Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 akan menyajikan demonstrasi kontekstual bersama saya Wartiningsih sebagai pengamat, Ibu Hana Sitorus sebagai coach, dan Ibu Mulyati Resanti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Siang Bu Hana. Siang Bu Warti. Apa kabar hari ini Bu Hana? Baik Ibu. Ya, saya dengar hari ini Bu Hana mau melakukan coaching ya? Iya benar. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching saya ingin menyampaikan rubrik penilaian ya terhadap Ibu. Apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Oke. Terus pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah berbobot atau belum ke coach ya? Terus yang ketiga, yang terpenting adalah respon dari coach nanti yang coaching, bagaimana responnya ya kita tahu ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti waktu proses coaching Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, misalnya pembicaraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi Baik ya. Bu Warti. Dan itu nanti akan sampai. Kompetensi mana Bu yang akan Ibu kembangkan waktu melakukan coaching nanti? Saya sih ingin mengembangkan kompetensi kehadiran guru atau presensi tubuh. Kemudian saya ingin juga mendengarkan dengan aktif. Serta saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Berarti tiga kompetensi itu akan Ibu lakukan ya Bu ya, Iya, akan Ibu betul. kembangkan. Betul. Baik, terus kompetensi yang lebih spesifik yang mana ya Bu yang akan Ibu lakukan nanti waktu saat coaching? Kalau yang saya lakukan mungkin pasti ketiganya Bu, tapi yang ingin saya kembangkan banget sih lebih kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot sama kehadiran penuh sepertinya itu sih Bu. Berarti itu nanti yang saya catat ya, saya observasi nanti saat Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Ya, baik. Dan saya mau tanya nih, indikator apa yang ingin Ibu capai nanti saat melakukan coaching nanti? Ya, saya sih berharap pasti supaya coach saya bisa akhirnya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Juga ada proses coaching yang berkesinambungan. Gitu sih Bu Warti harapannya. Baik, ya. Silakan Ibu nanti melakukan coaching ya hari ini ya. Ya. Saya akan mengamati proses coachingnya yang Ibu lakukan nanti. Baik Bu Warti. Nah, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, selamat sore Bu Muli. Sore mana? Wah, akhirnya ya ketemu juga nih waktu untuk coaching ya. Iya benar, susah banget nih si satu ini. Oke. Iya, akhirnya ya. Sehat ya Bu Muli ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ya, Bu Muli nih kita sekarang akan melaksanakan coaching nih. Nah, dari Bu Muli sendiri nih, apa sih sebenarnya masalah yang sedang dihadapi sehingga ingin di coaching nih? Ya, mana? Akhir-akhir ini saya merasa stres sendiri nih mana? Karena amanah saya sebagai wakil kesiswaan tuh mau nggak mau kan berhubungan dengan guru-guru ya. Betul. Untuk melaksanakan event-event kesiswaan sehingga bisa sukses tuh jalannya. Tapi ada nih teman guru yang susah banget diajak koordinasi, saya WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat gitu ya. Kalau diajak ketemuan yang les-ngeles gitu ya. Jadi saya bingung nih Bu Hana. Mudah-mudahan kalau kita dengan ketemu Bu Hana bisa dapat solusinya. Oke, ini berarti lebih kepada amanahnya Bu Muli sebagai wakil kesiswaan yang harus berkoordinasi dengan tim guru. Tapi ya beberapa dari tim guru agak susah gitu ya untuk koordinasinya. Kalau menurut apa yang Bu Muli lihat sejauh ini, kira-kira apa yang membuat teman-teman guru ini susah untuk berkoordinasi? Oh ya Bu Hana, mungkin karena sibuk sih. Sibuk Saya tuh ya. kadang-kadang juga ngomongin ini mereka sibuk apa enggak. Amanah di sekolah juga cukup berat. Jadi jam pelajaran memang kalau sekolah swasta itu kan memang dimaksimalkan Bu Hana. Jadi mungkin itu sih salah satu penyebabnya. Terlalu padat ya. Oke, baik. Berarti ini yang saya tangkap teman-teman juga punya kesibukan yang banyak, aktivitas mereka juga padat, sehingga koordinasi juga agak tersendat gitu ya Bu Muli ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Muli sendiri, kondisi yang ideal sebaiknya seperti apa? Kalau menurut saya ya, kalau
sebagai wakil kesiswaan akan mengadakan event itu, Mm-mm. biar lancar, kita tuh harus koordinasi dulu gitu ya. Jadi guru-guru punya waktu koordinasi biar pas di hari H itu semua sudah ready jalan gitu ya. Bukan nanti cari-cari ini mana, oh iya masih ada di sana gitu. Jadi siap, jadi minimal H-1 saya sudah bisa memastikan gitu kan. Kalau mereka memang benar-benar siap gitu ya. Oke, baik ya, berarti ya harapannya sih H-1 beres lah ya, koordinasi apa yang dibutuhkan Betul. itu bisa tuntas gitu ya. Wah, ini memang kondisi yang ideal sekali ya Bu Muli ya. Nah, kalau Bu Muli lihat dari kondisi yang sekarang nih, kalau kondisi ideal itu angkanya 10, kondisi saat ini dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa nih masih Bu Muli? 5 kali kadang ya, Masih angka 5 masih ya? kurang banget soalnya, masih sibuk gitu kalau di hari H itu. Oke, baik. Kalau harapan Bu Muli setelah coaching inilah ya, nanti setelah ada jalan keluar dari coaching ini, inginnya di angka berapa nih tingkat keberhasilannya? Kalau di maksimal nggak mungkin lah Bu Hana ya, karena memang beberapa guru dan saya itu harus intens dengan guru tersebut gitu. 7 kali Bu Hana. 7 ya, berarti kita mencapai 7 itu udah luar biasa ya Bu Muli, dari 5 ke angka 7 ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Muli nih, sejauh ini nih, kira-kira solusi apa nih yang sudah mulai terfikir gitu melihat daripada kesibukan dari guru-guru sendiri, tapi di satu sisi ada amanah yang harus dijalankan. Solusi apa yang kira-kira mulai nampak nih dari Bu Muli? Yang pertama mungkin saya akan ke kepala sekolah dulu kalau Bu Hana ya. Oke. Kepala sekolah meminta waktu bahwa meninjau ulang tuh jam kerjanya guru-guru, pembagian tugasnya guru-guru itu apakah memang kebanyakan atau itu dulu deh saya mau evaluasi itu. Kira-kira memang si guru satu ini memang kebanyakan jam atau yang lain gitu, ada hal lain yang menyebabkannya. Oke, berarti yang terbayang adalah menghubungi kepala sekolah dulu nih ya, untuk melihat kira-kira seberapa padat sih jamnya guru-guru ini ya, guru ya. Kalau ada nggak kira-kira solusi yang lain nih, misalnya nih di kepala sekolah ternyata kurang maksimal nih, atau mungkin Bu Muli sudah tahu dari kepala sekolah nih jawaban yang diharapkan, dan ternyata sudah dapat nih gitu ya. Nah, terbayang nggak solusi yang lain gitu selain daripada ke kepala sekolah? Apa ya Bu Hana? Mungkin ini ya, karena saya itu orangnya worry banget gitu ya, pengennya udah pasti kepastian tuh segera datang gitu ya. Pengennya tuh ada backup ya. Jadi guru-guru kan macam-macam tuh, ada yang respon cepat, ada respon lambat juga, ini satu nih ya. Jadi mungkin saya akan mencarikan backup. Jadi kalau saya sudah tahu akan kerjasama dengan beliau, saya juga sudah siapkan backup yang lain gitu, agar semua bisa jalan walaupun saya tidak berhasil nih menghubungi dengan si PIC 1 ini, tapi saya sudah punya backup nih. Sudah siapkan mentalnya dia untuk tentunya orangnya juga yang respon cepat ya. Jadi bisa jalan di hari H, apapun yang terjadi dengan si guru ini, saya tetap jalan, acara bisa tetap jalan. Mungkin begitu ya Pak Hana? Wah, luar biasa sekali nih ya pemikirannya Bu Muli ya, benar nih. Ketika memang kita mengetahui kondisi tim kita, meskipun sudah disampaikan kepada kepala sekolah dan kita sudah tahu beban mengajarnya juga, dan ternyata kurang berhasil, ternyata Bu Muli punya solusi lain, yaitu memang ya harus ada plan B ya Bu ya, ada backup dari guru gitu untuk bisa membackup teman-teman yang nggak bisa saat itu. Oke, nah ini Bu Muli mungkin butuh orang lain nih sepertinya ya untuk menjaga supaya ini bisa running well, apa yang Bu Muli rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar juga. Kalau Bu Muli pikir-pikir lagi, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Muli nih supaya apa yang Bu Muli rencanakan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Ada nggak di sekolah? Iya, tentu saja ya Bu Hana, kita nggak bisa lepas dari bantuan orang lain. Betul. Ya, nggak bisa jalan sendiri. Yang pertama memang kepala sekolah ya sebagai pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua itu wakil kurikulum, karena beliau tuh yang bikin, yang pegang jadwal teman-teman tuh. Jadi memang siapa yang akan jadi backup nanti kan, saya komunikasi dengan wakil kurikulum, bisa nggak nih saya dikasih backup dengan si guru ini yang mungkin responnya tidak respon nanti pas acara, tapi kan kita tetap sebagai pimpinan kan harus tetap mengembangkan potensi si guru yang slow respon ini ya, tetap positive thinking dulu deh.
Tapi juga di sisi lain kita harus punya rencana dua gitu ya buat apapun yang terjadi dengan si guru kita lokal kurikulum dan kepala sekolah. Oke, luar biasa ya, Wakakur juga dilibatkan ya, Bu Muli ya, iya benar sekali. Oke, nah kira-kira nih dari semua yang Bu Muli sudah sampaikan tadi nih, rencana-rencana yang sudah ada, kapan ini bisa dimulainya nih, Bu Muli? Ini kan baru selesai event kemarin ya. Iya. Nah, untuk event selanjutnya besok saya langsung action nih. Langsung action ya, karena ini udah ada event terdekat lagi ya Bu Muli ya. Cerahkan nih. Oke, baik, berarti secepatnya ini yang bisa dilakukan ya Bu Muli ya. Wah, baik banget nih Bu Muli nih. Wah, sepertinya sudah mulai ada jalan keluar nih ya Bu Muli ya dari pertemuan hari ini nih. Nah, kalau dari Bu Muli nih di waktu kita yang singkat ini gitu kan, Bu Muli mungkin akan melanjutkan aktivitas lain gitu. Apa yang sudah Bu Muli dapat nih? Gimana nih perasaannya dulu mungkin ya? Senang banget nih Bu Ana, terima kasih banyak loh. Saya merasa bersyukur nih bisa dapat jadwal secepatnya dari Bu Ana. Saya udah punya jalan keluar deh dari kesuntukan saya ini. Ana nih ngadepin seorang guru yang seperti ini. Sementara saya harus tetap menjalankan amanah saya kan. Saya sudah dapat solusi dua, yaitu komunikasi dengan kepala sekolah dan mencoba strategi backup tadi ya. Alhamdulillah Bu Ana sudah membantu saya, terima kasih. Wah, luar biasa nih Bu Muli. Nanti mungkin kita akan ada coaching lanjutan ya? Iya, siap. Bulan depan boleh? Boleh. Oke, baik. Nanti bulan depan kita ketemu lagi Bu Muli ya. Semoga sudah benar-benar mencapai angka 7 tadi ya. Amin. Terima kasih loh. Baik, makasih ya Bu Muli ya. Sama. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sore Bu Ana. Selamat sore Bu Hana. Ya, tadi sudah ini ya melaksanakan coaching tadi ya, Iya. Bu Muli ya. Iya. Nah, bagaimana performa yang Ibu dapat setelah Ibu coaching Bu Muli tadi? Oke, yang saya rasakan sih sepertinya tadi coaching saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah cukup presence juga, saya sudah cukup mendengarkan dengan aktif juga, dan juga ya ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan sepertinya sih sudah sesuai sih Bu Arti. Seperti itu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya selama Ibu melakukan coaching ya Bu ya? Ya. Tadi memang benar saya sudah melihat Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan apa yang menjadi masalah dari si coaching sendiri ya, terus mengidentifikasi, terus menanyakan aksi, rencana aksi ya, sama tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching tadi ya. Dan saya lihat di sini tadi tapi masih ada ini ya Bu ya, saya lihat tadi kalau kehadiran Ibu sudah sepenuhnya menghadirkan dengan penuh kepada coaching, tapi di sini yang menjadi catatan saya mungkin yang memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi itu masih agak kurang ya Bu ya. Jadi saya sampaikan di sini tadi seperti itu ya, pertanyaan yang berbobot perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu Arti Ya. Kalau alurnya sih sudah sesuai ya, Ibu juga mengajak, mendorong, memotivasi. Sebenarnya pertanyaan Ibu sih sebenarnya sudah berarti ini sudah menggiring coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya. Iya. Nah ini kedepannya kalau Ibu punya kesempatan lagi untuk melakukan coaching itu apa aja yang ingin Ibu tingkatkan lagi ya? Oke, kalau dari saya sih juga tadi sudah cukup merasa sih bahwa sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya kurang kreatif dan berbobot sedikit lagi, mungkin bisa ditambah gitu ya Bu Arti ya. Nah, jadi menurut saya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching. Gitu sih Bu Arti. Ya, nah Ibu juga tadi saya lihat sudah ini ya, apa namanya, dengan suasana yang rileks gitu kan, merasa bahwa kemitraan itu sudah ada gitu ya sama
apa namanya Bu Meli tadi ya untuk sampai melakukan coachingnya, terus Bu Melinya bisa mengutarakan banyak apa namanya, jadi menemukan solusi sendiri dari apa strategi yang sudah Bu Meli susun ya. Iya, betul Bu Warti. Terus ini untuk kedepannya tadi kemudian siapa yang Ibu ingin ini ya? Ibu ingin tingkatkan lagi tadi ya? Ini pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Nah, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, karena dengan pertanyaan yang lebih berbobot mungkin lebih cepat ya apa namanya coach untuk menemukan solusi ya. betul, iya betul Bu Warti. Lebih kreatif lagi mungkin nanti Iya. jawaban-jawabannya. Oh iya, baik, mungkin hanya itu aja ya yang bisa saya sampaikan ke Ibu dari hasil pengamatan saya sebagai supervisor siang hari ini. Bu Warti, senang deh bisa diskusi dengan Bu Warti ya. Sama dengan sebenarnya proses coaching itu lebih baik ya. Makasih Bu Warti. Nah, iya. Selamat siang Bu Hana. Siang Bu Warti. Apa kabar hari ini Bu Hana? Baik Ibu. Ya, saya dengar hari ini Bu Hana mau melakukan coaching ya. Iya benar. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian ya terhadap Ibu. Apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Oke. Terus pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah berbobot atau belum ke coach ya. Terus yang ketiga, yang terpenting adalah respon dari coach nanti yang coaching, bagaimana responnya ya kita tahu ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti waktu proses coaching Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, misalnya pembicaraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi Baik ya. Bu Warti. Dan itu nanti akan sampai kompetensi mana Bu yang akan Ibu kembangkan waktu melakukan coaching nanti? Saya sih ingin mengembangkan kompetensi kehadiran Bu atau presensi tubuh. Kemudian saya ingin juga mendengarkan dengan aktif. Serta saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Berarti tiga kompetensi itu akan Ibu lakukan ya Bu ya, Iya, akan Ibu betul. kembangkan. Betul. Baik, terus kompetensi yang lebih spesifik yang mana ya Bu yang akan Ibu lakukan nanti waktu saat coaching? Kalau yang saya lakukan mungkin pasti ketiganya Bu, tapi yang ingin saya kembangkan banget sih lebih kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot sama kehadiran penuh sepertinya itu sih Bu. Berarti itu nanti yang saya catat ya, saya observasi nanti saat Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Ya, baik. Dan saya mau tanya nih, indikator apa yang ingin Ibu capai nanti saat melakukan coaching nanti? Ya, saya sih berharap pasti supaya coach saya bisa akhirnya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Juga ada proses coaching yang berkesinambungan. Gitu sih Bu Warti harapannya. Baik, ya. Silakan Ibu nanti melakukan coaching ya hari ini ya. Iya. Saya akan mengamati proses coachingnya yang Ibu lakukan nanti. Baik, Bu Warti. Nah, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, selamat sore Bu Muli. Sore mana? Wah, akhirnya ya ketemu juga nih waktu untuk coaching ya. Iya benar, susah banget nih si satu ini. Oke. Iya, akhirnya ya. Sehat ya Bu Muli ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ya, Bu Muli nih kita akan melaksanakan coaching nih. Nah, dari Bu Muli sendiri nih, apa sih sebenarnya masalah yang sedang dihadapi sehingga ingin di coaching nih? Ya, karena akhir-akhir ini saya merasa stres sendiri nih mana. Karena amanah saya sebagai bapak kesiswaan itu mau nggak mau kan berhubungan dengan guru-guru ya. Betul. Untuk melaksanakan event-event kesiswaan sehingga bisa sukses tuh jalannya. Tapi ada nih teman guru yang susah banget diajak koordinasi, saya WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat gitu ya. Kalau diajak ketemuan yang ngeles gitu ya. Jadi saya bingung nih Bu Hana. Mudah-mudahan kalau kita dengan ketemu Bu Hana bisa dapat solusinya.
Oke, ini berarti lebih kepada amanahnya Bu Muri sebagai wakil kesiswaan yang harus berkoordinasi dengan tim guru, tapi ya beberapa dari tim guru agak susah gitu ya untuk koordinasinya. Kalau menurut apa yang Bu Muri lihat sejauh ini, kira-kira apa yang membuat teman-teman guru ini susah untuk berkoordinasi? Apa ya Bu Hana? Mungkin karena sibuk sih. Sibuk Saya tuh ya. kadang-kadang juga ngomongin ini mereka sibuk apa enggak. Amanah di sekolah juga cukup berat, jadi jam pelajaran memang ya, nah kalau sekolah swasta itu kan memang dimaksimalkan gitu kan. Jadi mungkin itu sih salah satu penyebabnya terlalu padat ya. Oke, baik. Berarti ini yang saya tangkap teman-teman juga punya kesibukan yang banyak, aktivitas mereka juga padat, sehingga koordinasi juga agak tersendat gitu ya Bu Muri ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Muri sendiri, kondisi yang ideal sebaiknya seperti apa? Kalau menurut saya ya, kalau sebagai wakil kesiswaan akan mengadakan event itu biar lancar, kita tuh harus koordinasi dulu gitu ya. Jadi guru-guru punya waktu koordinasi biar pas di hari H itu semua sudah ready jalan gitu ya, bukan nanti cari-cari ini mana, oh iya masih ada di sana gitu. Jadi siap, jadi minimal H-1 saya sudah bisa memastikan gitu kan. Kalau mereka memang benar-benar siap gitu ya. Oke, baik ya, berarti ya harapannya sih H-1 beres lah ya, koordinasi apa yang dibutuhkan Betul. kita bisa tuntas gitu ya. Wah, ini memang kondisi yang ideal sekali ya Bu Muri ya. Nah, kalau Bu Muri lihat dari kondisi yang sekarang nih, kalau kondisi ideal itu angkanya 10, kondisi saat ini dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa nih di sini Bu Muri? 5 kali kadang ya, Masih masih ya? kurang banget soalnya, masih sibuk gitu kalau di hari H itu. Oke, baik. Kalau harapan Bu Muri setelah coaching inilah ya, nanti setelah ada jalan keluar dari coaching ini, inginnya di angka berapa nih tingkat keberhasilannya? Kalau di maksimal nggak mungkin lah Bu Hana ya, karena memang beberapa guru dan saya tuh harus intens dengan guru tersebut gitu. 7 kali Bu Hana. 7 ya, berarti kita mau capai 7 itu udah luar biasa ya Bu Muri, dari 5 ke angka 7 ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Muri nih sejauh ini nih, kira-kira solusi apa nih yang sudah mulai terpikir gitu melihat daripada kesibukan dari guru-guru sendiri, tapi di satu sisi ada amanah yang harus dijalankan. Solusi apa yang kira-kira mulai nampak nih dari Bu Muri? Yang pertama mungkin saya akan ke kepala sekolah dulu kali Bu Hana ya. Oke. Kepala sekolah meminta waktu bahwa meninjau ulang tuh jam kerjanya guru-guru, pembagian tugasnya guru-guru itu apakah memang kebanyakan atau itu dulu deh saya mau evaluasi itu. Kira-kira memang si guru satu ini memang kebanyakan jam atau yang lain gitu, ada hal lain yang menyebabkannya. Oke, berarti yang terbayang adalah menghubungi kepala sekolah dulu nih ya, untuk melihat kira-kira seberapa padat sih jamnya guru-guru ini ya, guru ya. Kalau ada nggak kira-kira solusi yang lain nih, misalnya ini di kepala sekolah ternyata kurang maksimal nih, atau mungkin Bu Muri sudah tahu dari kepala sekolah nih jawaban yang diharapkan, dan ternyata sudah dapat nih gitu ya. Nah, terbayang nggak solusi yang lain gitu selain daripada ke kepala sekolah? Apa ya Bu Hana? Mungkin ini ya, karena saya tuh orangnya worry banget gitu ya, pengennya udah pasti kepastian tuh segera datang gitu ya. Pengennya tuh ada backup ya. Jadi guru-guru kan macam-macam tuh, ada yang respon cepat, ada respon lambat juga ini satu nih ya. Jadi mungkin saya akan mencarikan backup. Jadi kalau saya sudah tahu akan kerjasama dengan beliau, saya juga sudah siapkan backup yang lain gitu, agar semua bisa jalan walaupun saya tidak berhasil nih menghubungin dengan si PIC 1 ini, tapi saya sudah punya backup nih. Sudah siapkan mentalnya dia untuk tentunya orangnya juga yang respon cepat ya. Jadi bisa jalan di hari H, apapun yang terjadi dengan si guru ini, saya tetap jalan, acara bisa tetap jalan. Mungkin begitu ya Bu Hana ya. Wah, luar biasa sekali nih ya pemikirannya Bu Muri ya, benar nih. Ketika memang kita mengetahui kondisi tim kita, meskipun sudah disampaikan kepada kepala sekolah dan kita sudah tahu beban mengajarnya juga, dan ternyata kurang berhasil, ternyata Bu Muri punya solusi lain,
yaitu memang ya harus ada plan B ya Bu ya, Betul. ada backup dari guru gitu untuk bisa membackup teman-teman yang nggak bisa saat itu. Oke, nah ini Bu Muri mungkin butuh orang lain nih sepertinya ya untuk menjaga supaya ini bisa running well, apa yang Bu Muri rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar juga. Kalau Bu Muri pikir-pikir lagi, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Bu Muri nih supaya apa yang Bu Muri rencanakan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Ada nggak di sekolah? Ya, tentu saja ya, Bu Hana, kita nggak bisa lepas dari bantuan orang lain ya. Betul. Nggak bisa jalan sendiri. Yang pertama memang kepala sekolah ya sebagai pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua itu wakil kurikulum, karena beliau tuh yang bikin, yang pegang jadwal teman-teman tuh. Jadi memang siapa yang akan jadi backup nanti kan, saya komunikasi dengan wakil kurikulum. Bisa nggak nih saya dikasih backup dengan si guru ini yang mungkin responnya tidak respon nanti pas acara. Tapi kan kita tetap sebagai pimpinan kan harus tetap mengembangkan potensi si guru yang slow respon ini ya. Tetap positive thinking dulu deh. Tapi juga di sisi lain kita harus punya rencana dua gitu ya buat apapun yang terjadi dengan si guru itu kita bakal kurikulum dan kepala sekolah. Oke, luar biasa ya, wakil juga dilibatkan ya, Bu Muri ya, iya benar sekali. Oke, nah kira-kira nih dari semua yang Bu Muri sudah sampaikan tadi nih, rencana-rencana yang sudah ada, kapan ini bisa dimulainya nih, Bu Muri? Ini kan baru selesai event kemarin ya. Iya. Nah, untuk event selanjutnya besok saya langsung action nih. Langsung action ya, karena ini udah ada event terdekat lagi ya, Bu Muri ya. Cerahkan nih. Oke, baik, berarti secepatnya ini yang bisa dilakukan ya, Bu Muri ya. Wah, baik banget nih Bu Muri nih. Wah, sepertinya sudah mulai ada jalan keluar nih ya Bu Muri ya dari pertemuan hari ini nih. Nah, kalau dari Bu Muri nih di waktu kita yang singkat ini gitu kan, Bu Muri mungkin akan melanjutkan aktivitas lain gitu. Apa yang sudah Bu Muri dapat nih? Gimana nih perasaannya dulu mungkin Senang ya? banget nih Bu Hana, terima kasih banyak loh. Saya merasa bersyukur nih bisa dapat jadwal secepatnya dari Bu Hana. Saya udah punya jalan keluar deh dari kesuntukan saya ini. Anda nih ngadepin seorang guru yang seperti ini. Sementara saya harus tetap menjalankan amanah saya kan. Saya sudah dapat solusi dua, yaitu komunikasi dengan kepala sekolah dan mencoba strategi backup tadi ya. Alhamdulillah Bu Hana sudah membantu saya, terima kasih. Wah, luar biasa nih Bu Muri. Nanti mungkin kita akan ada coaching lanjutan ya? Iya, siap. Bulan depan? Boleh? Boleh. Oke, baik. Nanti bulan depan kita ketemu lagi Bu Muri ya. Semoga sudah benar-benar mencapai angka 7 tadi ya. Amin. Terima kasih loh. Baik, makasih ya Bu Muri ya. Sama. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sore Bu Hana. Selamat siang Bu Hana. Siang. Ya, tadi sudah ini ya melaksanakan coaching tadi ya. Iya. Bu Muri ya. Iya. Nah, bagaimana pertama yang Ibu dapat setelah Ibu coaching Bu Muri tadi? Oke, yang saya rasakan sih sepertinya tadi coaching saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah cukup presence juga, saya sudah cukup mendengarkan dengan aktif juga, dan juga ya ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan. Sepertinya sih sudah sesuai sih Bu Arti. Seperti itu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Ya, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya selama Ibu melakukan coaching ya Bu ya? Ya, tadi memang benar saya sudah melihat Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan apa yang menjadi masalah dari si coaching sendiri ya, terus mengidentifikasi, terus menanyakan aksi, rencana aksi ya, sama tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching tadi ya. Dan saya lihat di sini tadi tapi masih ada ini ya Bu ya, saya lihat tadi kalau kehadiran Ibu sudah sepenuhnya menghadirkan dengan penuh kepada PCI, tapi di sini yang menjadi catatan saya mungkin yang memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi itu masih agak kurang ya Bu ya. Jadi saya sampaikan di sini tadi seperti itu
ya. Pertanyaan yang berbobot perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu Arti. Ya. Kalau alurnya sih sudah sesuai ya. Ibu juga mengajak, mendorong, memotivasi. Sebenarnya pertanyaan ibu sih sebenarnya sudah menggiring coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya. Iya. Ya, betul. Nah, ini kedepannya kalau ibu punya kesempatan lagi untuk melakukan coaching itu apa aja yang ingin ibu tingkatkan lagi ya? Oke, kalau dari saya sih juga tadi sudah cukup merasa sih bahwa sepertinya pertanyaan-pertanyaan saya kurang kreatif dan berbobot sedikit lagi, mungkin bisa ditambah gitu ya Bu Arti ya. Nah, jadi menurut saya sih kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching. Gitu sih Bu Arti. Ya, nah itu ibu juga tadi saya lihat sudah ini ya, apa namanya, dengan suasana yang rileks gitu kan, merasa bahwa kemitraan itu sudah ada gitu ya, sama apa namanya Bu Meli tadi ya, lebih sampai melakukan coachingnya, terus Bu Melinya bisa mengutarakan banyak apa namanya, jadi menemukan solusi sendiri dari strategi yang sudah Bu Meli susun ya. Iya, betul Bu Arti. Terus ini untuk kedepannya tadi kompetensi apa yang ibu ingin ini ya? Ibu ingin tingkatkan lagi tadi ya? Ini pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Nah, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena dengan pertanyaan yang lebih berbobot mungkin lebih cepat ya apa namanya, coach untuk menemukan solusi ya. betul, iya betul Bu Arti. Lebih kreatif lagi mungkin nanti Iya. jawaban-jawabannya. Oh iya, baik. Mungkin hanya itu aja ya yang bisa saya sampaikan ke Ibu dari hasil pengamatan saya sebagai supervisor siang hari ini. Bu Arti. Senang deh bisa diskusi dengan Bu Arti ya. Semoga semuanya proses coaching itu lebih baik ya. Terima kasih Bu Arti. Terima kasih. Selamat siang.